Bab 701, untuk menghadapimu, tangan kosong saja sudah cukup. Ekspresi Li Qianjue berubah ketika dia mendengar kata-kata Yan Lun, dia merasa sedikit kurang percaya diri untuk sesaat, dan menatap Lin Yu untuk meminta bantuan. Namun, Lin Yu memiliki wajah yang tenang, memandang Yan Lun dan berkata sambil tersenyum, "Oke, saya akan mengingat apa yang Anda katakan, dan saya akan memberitahu Tuan Guo secara langsung ketika saya bertemu dengannya lain kali." Mengetahui Guo Zhaozong akan datang ke Beijing, jadi dia secara alami akan memiliki kesempatan untuk bertemu Guo Zhaozong. Kemudian dia dapat menyampaikan masalah ini kepada Guo Zhaozong. "Haha, kamu benar-benar tersentak ketika aku bilang kamu gemuk. Hanya karena kamu bisa bertemu Tuan Guo. Sungguh lelucon." Yan Lun melirik Lin Yu dengan tatapan sinis, dan berkata dengan nada yang sangat menghina, "Benarkah? Menurut Tuan Guo, pada level yang sama dengan orang kaya baru yang pernah Anda temui, kenapa tidak? Temui saja dia jika kamu mau." Lin Yu menyipitkan matanya, senyuman muncul di sudut mulutnya, dan berkata langsung, "Ayo pergi, lalu kamu bisa memilih tempat. Ayo tunjukkan padaku keahlian menembakmu, pengawal penembak jitu." Hutan di sekitarnya baik-baik saja. Yan Lun mengangguk, lalu berkata kepada Lin Yu dengan ekspresi muram, "Saya baru saja menyapa seseorang. Selama tidak ada orang lain yang terluka, tidak ada yang akan mengganggu kita. Namun, kami harus menandatangani akta hidup dan mati terlebih dahulu. Jika sesuatu terjadi pada salah satu orang Anda, kami tidak akan bertanggung jawab." Agar Jack dapat berdiskusi tanpa rasa khawatir, Yan Lun secara khusus mendekati ayah Zhang Yihong, Zhang Yuan, untuk menjalin hubungan. Selama dia menandatangani sertifikat hidup dan mati, Zhang Yuan bisa melindungi Yan Lun dan Jack. Keduanya baik-baik saja. Lin Yu juga menginginkan lamaran ini. Setelah akta hidup dan mati ditandatangani, orang asing yang terluka akibat pembantaian 100 orang tidak perlu bertanggung jawab apapun. Anda bahkan tidak perlu membayar biaya pengobatan orang asing tersebut. Oke, tapi bagaimana cara menandatangani sertifikat hidup dan mati? Lin Yu bertanya dengan ragu. "Tidak apa-apa, sekretarisku sudah pergi untuk mencetak. Dia akan kembali sebentar lagi." Yan Lun berkata sambil tersenyum, lalu memanggil Lin Yu dan yang lainnya untuk memimpin pencarian hutan kecil di dekatnya. Karena pemakaman martir terletak di pinggiran kota dan medan di dekatnya terjal, maka tidak ada orang lain di dalam hutan kecuali Lin Yu, Yan Lun dan lainnya. Namun, pihak Lin Yu, Jiang Yan, Ye Qingmei, Li Zhensheng, saudara dan saudari Li Qianjue, serta Shen Yuxuan, Zhou Chen dan Sue Qin semuanya ada di sana, mereka juga ingin membuka mata. Lagi pula, di antara orang-orang ini setelah sekian tahun berpengetahuan, sangatlah mustahil bagi seseorang untuk mengalahkan senjata panas seperti pistol, apalagi jika lawannya adalah seorang penembak jitu. Sebaliknya, Yan Lun dan Jack terlihat sedikit sendirian. Namun, wajah Yan Lun dan Jack dipenuhi dengan ketenangan. Terutama Jack, yang sedang bermain-main dengan pistol di tangannya dengan sangat santai dan menggesek bairentu matanya, dan tampaknya baginya, membunuh 100 orang semudah membunuh seekor ayam. Setelah kedua pihak menunggu beberapa saat, sekretaris Yan Lun bergegas kembali, memegang 2 dokumen identik di tangannya, dan menyerahkannya kepada Lin Yu dan Yan Lun, masing-masing 1, untuk mereka periksa. "He Jiarong, untuk mencegahmu berbuat curang, aku juga menuliskan taruhan di antara kita berdua. Apakah kamu keberatan?" Yan Lun bertanya pada Lin Yu dengan dingin. "Yah, tidak keberatan. Jika kamu berbalik dan terus mengganggu Qianying tanpa malu-malu, aku punya banyak alasan untuk menghajarmu." Lin Yu berkata dengan tenang sambil melihat kontrak di tangannya. Yan Lun mendengus dingin ketika dia mendengar kata-kata Lin Yu, dan berkata dengan keras, "He Jiarong, kamu tidak perlu tegar, kamu akan segera menangis. Ingat, tidak peduli apakah bawahanmu hidup atau mati, kamu, adikku, akankah sudah diputuskan. Tanda tangani." Yan Lun memimpin penandatanganan akta hidup dan mati, lalu menyerahkannya kepada Jack, yang juga mengambil pena dan menandatanganinya. Lin Yu dan Bairentu di samping juga menandatangani nama mereka, lalu kedua pihak bertukar dokumen dan menandatangani kembali nama mereka. Setelah Yan Lun melihat Lin Yu dan Bairentu menandatangani nama mereka,
senyuman bangga muncul di sudut mulutnya, lalu dia segera menyingkir, menyisakan ruang untuk Jack dan Bai Rentu. Lin Yu dan yang lainnya juga perlahan berjalan ke samping untuk mencegah pistol di tangan Jack melukai mereka secara tidak sengaja. Karena dia tahu bahwa semakin jauh, semakin baik baginya, maka Jack mengusulkan agar mereka menjaga jarak setidaknya 100 meter dari satu sama lain, jika tidak, dia tidak akan bisa menembak. Bai Rentu tidak menolak, dia dan Jack masing-masing mundur sekitar 50 meter ke dalam hutan, lalu berdiri berhadapan. Senjata apa yang kamu gunakan? Jack memutar pistol di tangannya dan meniup moncongnya. Lalu dia melirik ke arah Bai Rentu yang kosong, dia hanya bisa mengerutkan kening dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kami tidak membutuhkan senjata. Untuk menghadapimu, tangan kosong saja sudah cukup. Bai Rentu berkata dengan nada yang sangat tenang tanpa ekspresi apapun di wajahnya. Ekspresi semua orang berubah ketika mereka mendengar ini. Li Qianjue, Shen Yuxuan dan yang lainnya menoleh untuk saling memandang, wajah mereka penuh dengan keterkejutan, dan hati mereka tidak bisa menahan perasaan curiga, merasakan pembantaian 100 orang, dilebih-lebihkan. Namun, Li Zhensheng mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, tersenyum, dan tampak percaya diri. Haha, kalian semua seniman bela diri Yanxia memiliki satu kesamaan, yaitu menyombongkan diri. Jack tidak bisa menahan tawa ketika mendengar kata-kata Bai Rentu, para ahli bela diri Yanxia yang aku bunuh sebelumnya. Mereka mengambil tindakan, kataku hal yang sama sebelumnya, tetapi ketika saya menembakkan peluru ke kepala mereka, mereka tidak bisa lagi mengucapkan kata-kata besar mereka. Wajah Jack tiba-tiba menjadi gelap ketika dia berbicara, dan dia menatap Bai Rentu dengan dingin dengan matanya. Dia berkata dengan keras, kamu adalah tidak terkecuali. Hati-hati. Setelah Lin Yu memperhatikan gerakan kecil di tangan Jack, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia buru-buru memperingatkan Bai Rentu. Tapi sudah terlambat baginya. Saat dia meneriakkan kata-kata ini, Jack sudah menarik pelatuknya. Sebagai seorang penembak jitu, Jack secara alami memiliki keterampilan yang baik dalam menembak di bagian pinggang dan perut. Lagi pula, penembak jitu profesional seperti mereka tidak punya waktu untuk mengangkat senjatanya saat adu senjata, dan kemudian dengan cepat menembak ke arah pinggang. Perbedaan waktu adalah perbedaannya. Dan fakta bahwa dia baru saja berbicara dengan Bai Rentu jelas untuk mengalihkan perhatian Bai Rentu, tetapi dia mengambil kesempatan untuk menyalakan pengaman, menyesuaikan posisi senjatanya, dan ketika Bai Rentu tidak siap, dia menarik pelatuknya tanpa ragu-ragu. Bang! Suara tembakan menderu terdengar, dan senyuman muncul di bibir Jack. Dia sangat yakin bahwa tembakannya pasti bisa mengenai 100 orang tuh. Tetapi ketika dia mengharapkan teriakan itu terdengar, dia tiba-tiba menemukan bahwa Bai Rentu, yang berdiri di lintasan peluru, telah menghilang. Li Qianjue dan yang lainnya awalnya mengira sebuah tragedi akan terjadi, tetapi yang mengejutkan mereka, ratusan orang tuh tiba-tiba menghilang saat pistol ditembakkan. Namun, mereka segera menemukan bahwa sosok Bai Rentu sedang berlari menuju Jack dengan gerakan seperti ular di hutan dengan kecepatan yang sangat cepat, dia telah mencapai jarak puluhan meter. Dasar penjahat! Tak tahu malu, tak tahu malu. Shen Yuxuan mengumpat pada Jack beberapa kali dengan marah, berharap dapat mengalihkan perhatian Jack. Namun Jack bergeming sama sekali, setelah melihat sosok Bai Rentu yang lincah dan gesit, ekspresinya tiba-tiba berubah, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, pistol di tangannya benar-benar memprediksi arah Bai Rentu dan melepaskan dua tembakan dengan cepat. Bang-bang, terdengar dua tembakan tajam, Bai Rentu jelas membeku. Dia bersembunyi di balik pohon dan segera menghindari kedua tembakan itu. Dia terkejut secara diam-diam. Jack ini benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Dua tembakan yang baru saja ditembakkan sangat akurat. Setelah melepaskan dua tembakan tersebut, Jack mundur ke dalam hutan di belakangnya dengan langkah kecil. Di saat yang sama, sudah ada pistol terang di tangan kirinya. Saat dia mundur, dia menembak ke arah 100 orang tuh di depan. Hampir setiap tembakan diblokir rute yang dilalui ratusan orang tuh telah mati. Meski skill Bai Rentu luar biasa, namun masih terdapat celah tertentu dibandingkan dengan Lin Yu. Agak sulit untuk menghindari peluru hanya dengan mengandalkan kecepatan. Oleh karena itu, dengan keahlian menembak Jack yang akurat,
sangat sulit untuk mendekatinya untuk sementara waktu. Mendongkrak. Melihat ini, bibir Yanlun sudah memunculkan senyuman bangga, dan dia berkata dengan arogan kepada Lin Yu, "He Jiarong, apa kabar? Sekarang kamu telah melihat betapa penembak jitu yang sebenarnya. Jika kamu menyerah sekarang, itu masih terlambat, jangan biarkan orang-orangmu mati di sini." Bab 702 Seekor lalat disalep. Namun, setelah dia mengatakan ini, Lin Yu tidak tergerak sama sekali. Dia menyipitkan matanya dan melirik ke arah Bai Rentu dan Jack, yang menghadapi jalan buntu. Dia berpikir sejenak dan berkata dengan tulus, "Jika kamu membuat Jack mengaku kalah sekarang, memang sudah terlambat, biarkan dia tidak akan menderita sakit fisik apapun, tetapi dia tidak dapat menundanya lebih lama lagi. Jika kamu tidak mengaku kalah dalam waktu 3 menit, dia mungkin akan sangat menderita." Ekspresi Yanlun tiba-tiba berubah ketika dia mendengar ini, dan dia membuka mulutnya terkejut, apakah ini He Jiarong yang bodoh? Walaupun situasi saat ini terlihat seperti Bai Rentu sedang mengejar Jack, namun jalur serangan Bai Rentu sangat sempit. Berdasarkan kecepatannya, Jack dapat memprediksi rute Bai Rentu dengan sangat akurat, sehingga menghalangi kemajuannya, sehingga pada kenyataannya Jack lah yang lebih unggul karena Bai Rentu sedikit lalai dan digigit peluru. Cukup baginya untuk minum sepoci. Ketika kebugaran fisiknya terbatas, peluru Jack akan lebih mudah mengenainya. Oleh karena itu, pembantaian 100 orang hampir pasti akan kalah. Li Qianjue, Shen Yuxuan dan orang lain di samping Lin Yu juga melihat bahwa situasi saat ini tidak baik untuk 100 orang Tu, jadi mereka diam-diam berkeringat untuk 100 orang Tu, dan memandang Lin Yu dengan heran. Bertanya-tanya mengapa Lin Yu begitu percaya diri mengatakan bahwa pembantaian 100 orang bisa dimenangkan dalam waktu 3 menit, mungkin karena dia ingin menyelamatkan mukanya. Karena Jack memiliki 2 senjata di tangannya, ancamannya menjadi 2 kali lipat atau bahkan lebih. Ketika dia mundur, dia sangat tenang. Dia berbalik dan melihat ke medan di belakangnya sambil mengamati posisi 100 orang Tu diburu seperti ini sebelumnya. Jadi dia punya pengalaman yang kaya dan gerakan yang terampil. Bai Rentu sepertinya kesulitan di sini. Sambil menghindari peluru yang ditembakkan Jack, dia menemukan kesempatan yang tepat untuk berlari ke depan, berusaha mendekati Jack. Meskipun Jack sangat pandai menggunakan kedua senjata tersebut, ada saatnya pelurunya akan habis. Namun, dia pintar dan tidak mengganti magasinnya pada saat yang bersamaan. Dia malah melepaskan beberapa tembakan dengan salah satu senjatanya kehabisan peluru, lalu dia mengganti magasinnya dengan satu tangan, dan pada saat yang sama, senjata lainnya tiba-tiba mengangkat tangannya dan melepaskan beberapa tembakan untuk membantunya berlindung. Namun reload selalu memberikan dampak tertentu pada dirinya. Meski dampaknya sangat kecil, namun cukup bagi Bai Rentu memanfaatkan kesempatan saat ia sedang mengganti magasin, melihat sebatang pohon lebat di depannya, dan tiba-tiba bergegas mendekat. Bang-bang! Jack telah mengganti magasinnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Pada saat yang sama, kedua senjata dengan cepat melepaskan beberapa tembakan ke belakang pohon tempat Bai Rentu menghilang. Pistol di tangan Jack juga berhenti tiba-tiba, namun kedua senjata itu masih mengarah ke pohon yang lebat itu, dengan ekspresi waspada di wajahnya. Rupanya dia tidak tahu apa yang disembunyikan Bai Rentu di balik hantu pohon besar itu. Lin Yu dan Li Qianjue berada jauh dari Jack dan Bai Rentu saat ini. Ada banyak pohon di tengah yang menghalangi pandangan mereka, jadi dari sudut pandang mereka, mereka tidak dapat melihat dengan jelas apa yang disembunyikan Bai Rentu di balik pepohonan. Sambil menjulurkan leher untuk melihat sekeliling, mereka segera mengejar Bai Rentu dan Jack dari sudut yang berada di titik buta senjata Jack. Jack mengarahkan kedua senjatanya ke pohon besar tempat Bai Rentu bersembunyi. Melihat Bai Rentu sepertinya bersembunyi di balik pohon dan takut untuk keluar, dia hanya bisa mencibir dengan nada menghina dan berkata dengan sinis, "Wah, kamu sangat pemalu, kamu tidak berani keluar." Tetapi saat dia selesai berbicara, dia tiba-tiba menyadari bahwa cahaya di depannya meredup, dan pada saat yang sama, ada tekanan besar yang tidak dapat dijelaskan di atas kepalanya. Tiba-tiba jantungnya bergetar, dan tanpa sadar dia mendongak, hanya untuk melihat bayangan hitam jatuh dari langit dan langsung menuju kepalanya. Mata Jack terbuka, dan tubuhnya tiba-tiba menjadi waspada. Dia meraih tas di tangannya dan mengangkatnya. Tetapi pada saat yang sama,
bayangan hitam telah mendarat di depannya dengan kecepatan yang sangat cepat, dan dia sudah melihatnya bayangan hitam dengan jelas. Wajahnya dibantai oleh ratusan orang. Bang-bang. Saat dia menarik pelatuk kedua senjatanya, Bairentu sudah memutar lengannya dan menjatuhkannya ke tanah. Setelah tubuhnya mendarat, Bairentu memutar kepalanya dan menjepit kaki Jack dengan kakinya ke tanah dengan bunyi. Bairentu mengikuti kekuatan serangannya dan mendorong ke belakang dengan tangannya. Terdengar bunyi, klik, yang tajam dan lengan Jack tiba-tiba tertekuk pada sudut yang aneh. Ah! Di saat yang sama, Jack melolong nyaring seperti babi pembunuh, dan kedua pistol di tangannya juga jatuh ke tanah. Bairentu tiba-tiba berdiri, sekaligus meraih kaki Jack, menariknya ke atas, dan memutar tangannya dengan kuat, klik. Terdengar suara patah tulang lagi, dan tubuh Jack mengejang kesakitan seperti tersengat listrik, dan dia berteriak lagi dengan mulut terbuka. Bairentu berkata dengan dingin, ini untuk membayar hutang para prajurit yang kamu bunuh. Begitu dia selesai berbicara, dia tiba-tiba mengangkat kaki kanannya dan menjatuhkannya seperti palu raksasa, mengenai kaki Jack yang lain. Retak, terdengar lagi suara tulang patah. Jack membuka mulutnya tanpa mengeluarkan suara apapun. Namun, Bairentu masih berpikir dalam hati dan berkata dengan suara yang dalam, tendangan ini untuk membayar hutang Kung Fu Yanxia yang kamu hina. Begitu dia selesai berbicara, Lin Yu, Yan Lun dan orang lain di kejauhan telah melakukannya sudah melarikan diri dengan cepat. Ketika mereka datang, ekspresi semua orang berubah drastis setelah melihat pemandangan di depan mereka. Li Qianjue dan Shen Yuxuan tercengang, dan wajah mereka penuh dengan keterkejutan, dan 100 orang bisa dibantai dalam waktu kurang dari 3 menit sebelum mereka benar-benar melenyapkan Jack ini. Ketika Yan Lun melihat pemandangan ini, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat, dan dia hampir pingsan di tanah. Melihat Jack dengan tangan dan kakinya patah di tanah, dia terkejut dan ketakutan. Puluhan juta orang memegang 2 senjata dilumpuhkan di tanah oleh seseorang dengan tangan kosong. Saudara Niu, itu luar biasa. Sulit dipercaya. Kedua pistol di tangan anak ini bahkan tidak melukaimu. Orang-orang dengan gembira tuh, mengulurkan tangan dan menyentuh tubuh Bairentu. Melihat Bairentu memang tidak terluka sama sekali, mereka pun takjub. Lin Yu menyipitkan matanya dan melirik ke arah Yan Lun, yang berlumuran keringat dingin, dan berkata dengan tenang, Tuan Yan, apa kabar? Sekarang pernahkah Anda melihat kekuatan kungfu musim panas kami? Yan Lun menelan ludahnya, matanya suram. Dia melirik Lin Yu dan tidak berkata apa-apa. Jika kamu tidak yakin, kamu bisa mencobanya sendiri. Melihat Yan Lun tidak berbicara, Li Zhensheng segera berdiri dan meneriaki Yan Lun dengan sikap mengancam. Jantung Yan Lun berdetak kencang saat mendengar ini. Melihat kondisi Jack yang menyedihkan, mau tak mau dia merasakan rasa takut yang sangat besar di dalam hatinya. Dia meremas telapak tangannya yang berkeringat dengan gugup dan berbisik kepada Lin Yu dan yang lainnya, Saya akui kita kalah. Makan semuanya luar dan dalam, sekarang kamu tahu seberapa tinggi langit dan seberapa tebal tanah di musim panas. Li Qianjue berkata dengan marah, akhirnya menggunakan kesempatan ini untuk melampiaskan amarahnya, dia tentu saja ingin mempermalukan Yan Lun Ichiban. Yan Lun mengerucutkan bibirnya, dengan wajah pucat dan tidak berkata apa-apa. Kalau begitu karena kamu menyerah dan menyetujui persyaratanku, bukankah kamu harus mengandalkannya? Lin Yu bertanya pada Yan Lun dengan tenang. Yah. Yan Lun melirik Li Qianying yang seksi dan tinggi. Meskipun dia sangat enggan untuk menyerah, dia masih mengangguk tak berdaya dan setuju dengan suara yang dalam. Oke, mulai sekarang, aku tidak akan pernah menerima itu, inisiatif untuk melecehkanmu lagi. Qianying. Aku harap kamu melakukan apa yang kamu katakan. Li Qianying memutar matanya ke arahnya dan berkata dengan ekspresi jijik. Lin Yu merasa lega ketika dia melihat Yan Lun setuju. Dia menjabat dokumen di tangannya ke Yan Lun, menunjukkan bahwa dia memiliki bukti, dan kemudian membawa semua orang pergi, meninggalkan kekacauan untuk dibersihkan oleh Yan Lun. Oh, Jiarong, menyenangkan sekali hari ini. Setelah keluar dari hutan, Li Qianjue tidak bisa menahan tawa. Dalam beberapa hari terakhir, dia sangat marah pada Yan Lun yang tidak tahu malu. Bantuan membuatnya menghela nafas keras. Tuan He,
Terima kasih banyak. Li Qianying mau tidak mau berkata dengan hormat dan terima kasih kepada Lin Yu. Kemudian ketika semua orang berjalan kembali, Li Qianying duduk di dalam mobil bersama Jiang Yan dan Ye Qingmei. Zhou Chen dan Sue Qin juga mengucapkan selamat tinggal dan pergi, sementara Lin Yu dan Li Qianjue duduk di mobil yang sama. Nah, hal yang menarik hari ini adalah saya mengetahui bahwa Yan Lun ini memiliki hubungan dengan Tuan Guo Zhaozong. Li Qianjue duduk di dalam mobil dan menggelengkan kepalanya, mendesah. Guo Zhaozong tidak mudah bertemu orang, karena dia ingin bertemu dengannya, maka itu mungkin karena kita punya niat untuk bekerja sama dengannya. Bab 703, Orang yang membeli Wuling Saliva. Li Qianjue merasa sangat marah memikirkan penjahat menjijikkan seperti Yan Lun terlibat dalam raksasa bisnis Shanghai Hong Kong yang bahkan tidak dapat diimpikan oleh pengusaha kaya daratan lainnya. Dia ingin segera ke Guo Zhaozong dan memberitahu Yan Lun segala macamnya pengkhianatan. Beritahu Guo Zhaozong tentang tindakannya, dan ungkapkan wajah tak tahu malu Yan Lun sepenuhnya kepada Guo Zhaozong. Dia tahu bahwa jika penjahat seperti Yan Lun gagal menangkap saudara perempuannya kali ini, dia pasti akan menunggu kesempatan untuk membalas di masa depan. Meskipun kekuatan keluarga Yan tidak menimbulkan ancaman bagi keluarga Li sekarang, itu akan berbeda dengan bantuan Guo Zhaozong. Jadi meskipun mereka mengalahkan Yan Lun hari ini dan membuat Yan Lun secara sukarela menyerah mengejar Li Qianying, itu pasti akan menimbulkan bahaya besar yang tersembunyi bagi perkembangan masa depan keluarga Li Bom tak terlihat di rumah mereka sendiri. Selain itu, meskipun Lin Yu mengatakan bahwa dia dapat menghubungi Guo Zhaozong, dia hanya mengatakan bahwa dia memiliki persahabatan dengan Guo Zhaozong dari awal hingga akhir. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan tersebut tidak cukup kuat untuk mempengaruhi keputusan Guo Zhaozong, dan bahkan tidak pasti apakah Guo Zhaozong akan mendengarkan nasihatnya. Jadi ketika Li Qianjue memikirkan semua hal yang mungkin terjadi di masa depan, dia merasa sedikit khawatir. Lin Yu sepertinya mendengar kekhawatiran batin Li Qianjue, menoleh ke arahnya, dan berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, Saudara Li, saya pasti akan membujuk Tuan Guo tentang masalah ini ketika saya melihatnya. Saya yakin dia akan melakukannya, juga. Aku tidak akan mau bekerja sama dengan penjahat tercela seperti itu. Jiarong, kalau begitu kamu harus menghubungi Tuan Guo secepatnya. Yang terbaik adalah bertemu Tuan Guo sebelum Tuan Guo bertemu Yan Lun." Li Qianjue segera menoleh dan berkata kepada Lin Yu, "Dan aku baru saja meminta seseorang untuk bertanya. Sepertinya Tuan Guo sudah lama tidak datang ke Beijing kali ini. Jadwalnya sangat padat. Anda mungkin harus berusaha sebaik mungkin, jika tidak, dia mungkin tidak punya waktu untuk menemui Anda." Petik 2. Jika dia datang ke Beijing, dia harus datang menemuiku. Lin Yu berkata dengan pasti sambil mengerutkan kening. Benarkah? Melihat kepercayaan diri Lin Yu, Li Qianjue tergerak dan buru-buru bertanya, "Kalau begitu, tahukah kamu kapan dia akan datang ke Beijing?" Petik 2. Petik 2. Li Qianjue. Saat ini, Li Qianjue tidak memiliki harapan sama sekali. Tuan Guo bahkan tidak memberitahu Lin Yu tentang perjalanannya ke Beijing. Meskipun Li Qianjue kecewa di dalam hatinya, dia tidak menunjukkannya di depan Lin Yu. Bagaimanapun, Lin Yu membantunya meredam energi Yan Lun hari ini, dan dia sudah sangat berterima kasih. Ngomong-ngomong, Jiarong, ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu. Li Qianjue tiba-tiba teringat sesuatu ketika dia keluar dari mobil, dan berkata kepada Lin Yu, "Kita sekarang berada di bawah pengaruh yang meningkatkan kehidupan dan anti cairan penuaan. Langkah pertama adalah produksi massal. Dari apa yang dikatakan Ani, sepertinya mereka juga ingin memproduksinya di Amerika. Jika reputasinya bagus dan penjualannya tinggi, bahan obat China dalam jumlah besar pasti akan dibutuhkan saat itu. Jadi saya ingin mendirikan departemen bahan obat Tiongkok khusus." Yah, tidak apa-apa, Lin Yu mengangguk. Jika produksi meningkat pada langkah berikutnya, banyak bahan obat Tiongkok yang memang dibutuhkan, dan departemen yang didedikasikan untuk mengelola bahan obat juga perlu dibentuk. Anda tahu, departemen ini adalah prioritas utama, terkait dengan keamanan produksi solusi obat kami, jadi sekarang saya khawatir tentang siapa yang akan menjadi penanggung jawab departemen pengobatan herbal Tiongkok ini.
Li Qianjue mengerutkan kening dan melirik Lin Yu sekilas. Lin Yu sepertinya memperhatikan sesuatu dari matanya, dan berkata sambil tersenyum, "Baiklah, Saudara Li, jika kamu ingin mengatakan sesuatu, katakan saja secara langsung. Jangan berbicara berputar-putar dengan saya, tetapi saya akan menjelaskannya sebelumnya. Jika Anda harus mengizinkan saya. Jika saya yang menjadi penanggung jawabnya, saya mungkin tidak bisa pergi ke sana seminggu sekali." Jelas sekali, Lin Yu berpikir bahwa Li Qianjue ingin membebani pundaknya lagi, tetapi yang mengejutkannya, Li Qianjue buru-buru melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Jiarong, kamu salah paham, aku tahu kamu, aku punya banyak hal lakukan, jadi aku tidak punya waktu untuk datang ke sini, aku hanya ingin seseorang dari sisimu." "Oh, ingin seseorang dari sisiku," Lin Yu berkata dengan bingung. "Ya, departemen ini. Karena masalahnya sangat penting, yang terbaik adalah mencari seseorang untuk mengelolanya, dan orang ini juga sangat mahir dalam pengobatan tradisional Tiongkok." Li Qianjue berkata langsung kepada Lin Yu, setelah memikirkannya, "Menurutku hanya King Mei yang paling cocok." "King Mei?" Lin Yu terkejut saat mendengar ini, dan bertanya dengan ragu, Bisakah dia melakukannya? Meskipun Ye King Mei lahir dalam pengobatan Tiongkok, sebelumnya, dia hanya menunggu di apotek sekolah dan klinik kesehatan. Masyarakat setempat telah meminum obat untuk masyarakat. Meskipun mereka memiliki pengetahuan yang sangat baik tentang pengobatan tradisional Tiongkok, mereka tidak memiliki pengalaman manajemen sama sekali. Tentu saja itu bisa dilakukan. Li Qianjue mengangguk dengan tegas, sepertinya melihat kekhawatiran Lin Yu, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Jangan khawatir, karyawan yang saya tugaskan di departemen penting seperti itu semuanya telah bekerja untuk grup Li untuk mendapatkan lebih banyak dari 5 tahun. Kami memiliki karyawan yang berpengalaman, jadi sangat mudah untuk mengelolanya, selama King Mei lebih memperhatikan saat mengeluarkan obatnya. Saya tidak keberatan dengan ini, tapi saya harus meminta pendapat kakak perempuan saya." Lin Yu mengangguk dan berkata, "King Mei, seharusnya tidak keberatan. Jika waktunya tiba, aku akan meminta Qianying memberitahunya bahwa bagaimanapun juga, menjadi kepala departemen di perusahaan kita memiliki masa depan yang lebih baik daripada mendapatkan obat di klinik medis kecilmu." Dada Lin Yu. Setelah semua orang tiba di rumah sakit, Li Qianjue dan Li Qianying melakukan beberapa pekerjaan ideologis untuk Ye King Mei. Awalnya, Ye King Mei merasa sedikit tidak kompeten, tetapi dengan dorongan dari Jiang Yan dan Li Qianying, dia mengangguk dan setuju. Dalam 3 hari, Li Qianjue mendirikan Departemen Pengobatan Tradisional Tiongkok, dan Ye King Mei secara resmi meninggalkan klinik medis Lin Yu untuk bekerja di proyek bioteknologi Li. Lin Yu melihat lemari obat kosong di rumah sakit, dan ketika dia memikirkan lemari obat yang sudah dikenalnya, dia tidak bisa menahan perasaan asam dan sedih di hatinya. Karena ini adalah pertama kalinya Ye King Mei memegang posisi manajemen seperti itu, dia harus banyak belajar, jadi dia harus bekerja lembur di malam hari untuk mengisi ulang baterainya, dan hari sudah cukup larut ketika dia sampai di rumah mengatur sopir penuh waktu untuk menjemput dan menurunkannya, yang membuat Lin Yu merasa lega. Sore itu, setelah rumah sakit tutup, Lin Yu pergi ke rumah sakit untuk menjemput Jiang Yan untuk makan hotpot. Karena tidak ada desakan dari Jiang Yan kali ini, Lin Yu mengemudi lebih cepat belum keluar. Setelah menelepon, dia menunggu dengan sabar di pintu sebentar. Hari mulai gelap, dan Jiang Yan serta sesosok tubuh keluar dari rumah sakit. Lin Yu dengan cepat mengulurkan tangan untuk menyapa Jiang Yan, tetapi ketika dia melihat sosok di sebelah Jiang Yan, dia sedikit terkejut. Jadilah teman stylish Jiang Yan, saudara perempuan Xiao Ai. Saudari Xiao Ai kali ini berpakaian lebih normal, mengenakan celana jeans dan jaket. Dia keluar dari rumah sakit sambil berbicara dan tertawa bersama Jiang Yan. "Jiarong, kamu di sini." Jiang Yan dengan cepat melambaikan tangannya dan memanggilnya setelah melihat Lin Yu. Lin Yu kemudian berjalan ke arahnya dan saudari Xiao Ai, tersenyum pada Xiao Ai, dan berkata, "Saudari Xiao Ai, kebetulan sekali, saya bisa bertemu Anda di sini. Saya kebetulan merasa tidak enak badan dan datang ke rumah sakit untuk berkunjung, dan saya bertemu Yan Yan." Petik 2.
Xiao Ai tersenyum pada Lin Yu dan terlihat sangat bersemangat sambil memegang tangan Jiang Yan. Oh, apakah kamu merasa tidak nyaman di suatu tempat? Lin Yu tersenyum padanya. Aku bisa memeriksanya untukmu nanti. Tidak, aku sudah memeriksanya, tidak ada masalah besar. Lalu tampaknya teringat sesuatu, dia berkata dengan tergesa-gesa, ngomong-ngomong, Tuan He, ada yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Katakan saja apa yang Anda inginkan. Lin Yu tersenyum padanya dan berkata dengan berani. Seperti ini, terakhir kali di studioku, aku melihatmu memegang beberapa benda hitam di tanganmu. Jika aku salah, kurasa yang kamu pegang pasti bahan obat berharga yang disebut air liur wuling. Kata Xiao Ai kepada Lin Yu langsung ke pokok persoalan. Lin Yu menyipitkan matanya sedikit ketika mendengar ini, dan berkata sambil setengah tersenyum, saya tidak menyangka Sister Xiao Ai tahu banyak tentang bahan obat, dan ini adalah bahan obat yang telah punah. Oh, sebenarnya aku tidak tahu banyak tentang ini. Xiao Ai buru-buru melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, saya seorang ahli kecantikan, dan saya hanya tahu beberapa ramuan obat untuk kecantikan. Saya mendengar seorang ahli kecantikan menyebutkan obat ini materi sebelumnya, mengatakan bahwa air liur wuling adalah bahan obat yang sangat baik untuk mengisi kembali ki dan menghilangkan kerutan. Saya melihat bahwa bahan obat di tangan Tuan He sangat mirip dengan apa yang dikatakan tuannya kepada saya tidak menyangka tebakan saya benar. Haha, aku ingin tahu siapa guru yang ditemui Suster Xiao Ai. Lin Yu bertanya sambil tersenyum, terlihat sangat penasaran. Ini, jika ku beritahukan padamu, kamu mungkin tidak mengenalinya. Xiao Ai berkata pada Lin Yu sambil tersenyum. Jiarong, saya dari industri kecantikan, bagaimana mungkin Anda mengetahui hal itu? Jiang Yan menjelaskan kepada Lin Yu. Tuan He, jika Anda mau, bisakah Anda menjual saya beberapa air liur wuling di tangan Anda? Xiao Ai bertanya pada Lin Yu sambil memohon. Jiarong, jika kamu punya uang ekstra, berikan sebagian kepada Sister Xiao Ai. Jiang Yan juga menasihati Lin Yu. Saya tidak yakin apakah bahan obat ini berguna untuk kecantikan, tapi cukup membantu untuk berlatih seni mistik. Lin Yu tersenyum dengan mata menyipit, menatap Sister Xiao Ai di depannya tanpa berkedip. Bab 704 Kunjungan Tamu Terhormat. Lin Yu benar. Dia benar-benar tidak tahu apakah air liur lima roh berguna dalam kecantikan. Bagaimanapun, tidak ada catatan dalam 3 esensi misterius, dan 9 dari 10 orang yang mencari air liur lima roh adalah dia, di sana. Yang pertama digunakan untuk berlatih seni mistik, jadi dia tentu saja meragukan saudari Xiao Ai ini. Lagi pula, ketika dia melihat Sister Xiao Ai untuk pertama kalinya hari itu, dia merasakan sesuatu yang aneh pada dirinya, dan ketika dia melihat air liur lima roh di tangannya, ekspresi aneh melintas di wajahnya. Jadi yang dia katakan kali ini adalah untuk menguji saudari Xiao Ai ini. Apa yang misterius? Namun, Sister Xiao Ai hanya bisa mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata Lin Yu. Jiarong, apa itu mistisisme atau bukan? Bagaimana kamu bisa memberitahukan hal ini kepada Suster Xiao Ai padanya? Jiang Yan mengeluh kepada Lin Yu dan mendesak, meskipun kamu seorang dokter, bagaimanapun juga kamu bukan seorang ahli kecantikan. Itu normal bagimu, kamu tidak tahu banyak tentang tata rias. Jika kamu memiliki sisa air liur wuling, jual sebagian kepada Sister Xiao Ai. Saya minta maaf atas hal ini. Saya telah menghancurkan semua bahan obat ini dan menjadikannya ramuan bersama dengan praktisi pengobatan Tiongkok lainnya. Lin Yu tersenyum dan berbohong tanpa tersipu. Mendengar perkataan Lin Yu, ekspresi kekecewaan terlihat jelas di wajah Xiao Ai. Tapi ekspresi ini hanya sekilas. Dia segera menunjukkan senyuman cerah dan berkata, tidak apa-apa, karena sudah hilang, lupakan saja, lain kali jika Tuan He menemukan ini, hal semacam itu lagi, bahan obat, jika mau, tinggalkan saja untukku. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Aku pergi dulu. Saudari Xiao Ai menyapa Jiang Yan, berbalik dan pergi dengan cepat. Lin Yu melihatnya. Melihat di punggungnya, senyuman yang sedikit bermakna muncul di sudut mulutnya. Jiarong, kamu baru saja berbohong kepada Sister Xiao Ai, kan? Saat berjalan ke restoran hotpot,
Jiang Yan tiba-tiba bertanya pada Lin Yu dengan bingung. Dia tahu bahwa Lin Yu sangat berharga di dalam tas air liur 5 roh, tidak mungkin membuat semuanya menjadi ramuan dalam waktu sesingkat itu, jadi dia menduga Lin Yu tidak ingin membelikannya untuk Sister Xiao Ai. Meskipun dia bingung, dia tidak mengatakan apa-apa lagi di depan Sister Xiao Ai. Dia yakin Lin Yu punya niat sendiri dalam melakukan ini. Yah, dia berbohong padaku dulu. Lin Yu berkata sambil tersenyum tipis. Berbohong padamu. Jiang Yan terkejut dan berkata dengan bingung, tidak mungkin. Aku tahu bahwa dia telah mengumpulkan beberapa bahan obat Tiongkok untuk kecantikan dan kecantikan baru-baru ini. Aku tidak membicarakan ini. Lin Yu menggelengkan kepalanya, mungkin air liur wuling ini memang memiliki efek mengisi kembali qi dan menghilangkan kerutan, seperti yang dikatakan Xiao Ai. Lalu apa yang kamu bicarakan? Jiang Yan bertanya dengan bingung. Penyakitnya. Lin Yu menyipitkan matanya, saya yakin dia tidak menderita penyakit apapun. Itu belum tentu benar. Mungkin saja dia tiba-tiba merasa tidak nyaman di suatu tempat. Anda juga seorang dokter. Anda tahu bahwa meskipun tubuh manusia tidak sakit, ia mungkin terpengaruh oleh dunia luar dan menyebabkan ketidaknyamanan. Saudari Yan, tidakkah kamu memperhatikan bahwa dia sengaja mendekatimu? Lin Yu menggelengkan kepalanya benar, tapi dia merasa segalanya tidak sesederhana yang dipikirkan Jiang Yan. Sengaja mendekatiku. Jiang Yan langsung menyangkal, aku berinisiatif untuk menghubunginya pertama kali. Lin Yu mengerutkan kening, memikirkan Sister Xiao Ai, masih merasa sedikit aneh, dan berkata dengan hati-hati, pokoknya, kamu ingat, yang terbaik adalah menjauh darinya tanpa ditemaniku. Oke, saya akan mendengarkan Anda, Dr. He. Jiang Yan memutar matanya ke arah Lin Yu tanpa daya dan mengeluh, tetapi dia juga tahu bahwa Lin Yu melakukannya demi kebaikannya sendiri, dengan sedikit kelembutan dalam nadanya. Saat ini, ponsel Lin Yu tiba-tiba berdering. Saudari Yan, cepatlah, angkat telepon untukku. Lin Yu selalu memegang setang dengan kedua tangan saat mengemudi, berkonsentrasi dan tidak menyipitkan mata, jadi tanpa Bluetooth terhubung, dia tidak dapat menjawab telepon sama sekali, bahkan telepon Jue yang terus-menerus ini, panggilan telepon berdampak pada dirinya, membuat seluruh tubuhnya tegang. Melihat ekspresi gugup Lin Yu, Jiang Yan tidak bisa menahan tawa, lalu mengangkat telepon. Melihat bahwa itu adalah panggilan Li Qianjue, dia buru-buru menjawabnya dan menyalakan speaker ponsel pada saat yang sama. Hei, Saudara Li. Petik 2. Jiang Yan, di mana Jiarong? Apakah Jiarong ada di sana? Li Qianjue bertanya dengan cemas di ujung telepon. Dia sedang mengemudi, katakan saja. Bagaimana dengan itu, Jiarong? Apakah kamu sudah menghubungi Tuan Guo Zhaozong? Li Qianjue bertanya dengan tergesa-gesa dan langsung ke pokok permasalahan. Ups, Saudara Li, aku sibuk 2 hari ini dan melupakannya. Setelah Lin Yu mengatakan ini, dia mengingat ini. Dalam beberapa hari terakhir, dia sibuk memberi Siang Laopei obat untuk memulihkan kekuatannya dan telah melupakannya. Jika saya tidak menghubungi Guo Zhaozong akan datang ke Beijing. Saya pasti akan datang menemuinya, jadi tidak masalah apakah saya menelepon atau tidak. Petik 2. Petik 2. Li Qianjue. Kalau begitu tahukah kamu bahwa Guo Zhaozong akan datang ke Beijing besok? Li Qianjue berkata dengan cemas di ujung telepon lagi. Aku tidak tahu. Dia akan datang besok. Lin Yu terkejut dan berkata dengan terkejut, apakah kamu yakin? Petik 2. Petik 2. Li Qianjue. Hei, Saudara Li, apakah kamu mendengarkan? Lin Yu mau tidak mau bertanya dengan bingung ketika dia melihat Li Qianjue terdiam di ujung telepon. Jiarong, tiba-tiba aku sakit kepala, tutup telepon. Setelah Li Qianjue mengatakan itu, dia langsung menutup telepon. Aneh, kenapa Guo Zhaozong tidak menyapaku ketika dia datang ke Beijing? Lin Yu bergumam pada dirinya sendiri. Sejujurnya, dia benar-benar tidak mendengar kabar apapun tentang kedatangan Guo Zhaozong ke Beijing. Mau tak mau aku merasa sedikit bingung, berpikir dalam hati, bukan. Saat Guo Zhaozong datang ke Beijing, dia setidaknya harus menyapaku, bukan. Mungkinkah Guo Zhaozong, seperti Yan Lun, telah menjadi tuan yang tidak tahu berterima kasih?
Saya orang kaya, mengapa saya harus datang ke sini untuk menyapa Anda? Jiang Yan sepertinya mengerti apa yang terjadi ketika dia mendengar kata-kata Lin Yu, dan berkata kepada Lin Yu, meskipun kamu menyelamatkan nyawanya, tapi sudah lama sekali, dan mereka bahkan memberi Anda saham di pangkalan film dan televisi Qinghai, jadi mereka tidak berhutang apapun kepada Anda. Selain itu, bukankah mereka sesekali menyapa Anda? Kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik, jadi kamu tidak bisa menculiknya secara moral. Bagaimanapun, dia sekarang adalah orang terkaya di Asia. Petik 2. Lin Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk ketika mendengar kata-kata Jiang Yan. Jangan katakan itu, Jiang. Ada benarnya perkataan Yan, tapi jika itu seperti yang dikatakan Jiang Yan dan Guo Zhaozong tidak datang menemuinya, maka Lin Yu akan menamparkan wajahnya sendiri atas apa yang dia banggakan. Setelah pergi ke klinik medis keesokan harinya, Lin Yu memikirkan hal ini dan mau tidak mau mengeluarkan ponselnya dan bersiap menelepon Guo Zhaozong untuk mengetahui apakah orang terkaya di Asia dapat meluangkan waktu untuk bertemu dengannya. Namun di luar dugaan, sebelum panggilannya tersambung, Guo Zhaozong berinisiatif untuk menelepon. Lin Yu bangkit dan menghela napas lega. Dia segera mengangkat telepon dan berkata sambil tersenyum, "Halo, Tuan Guo." "Tuan He, apa kabarmu?" Di ujung telepon yang lain. Suaranya, meskipun bahasa Mandarin masih memiliki aksen Kanton yang kuat, jauh lebih baik daripada 2 tahun lalu. "Apakah kamu di Beijing sekarang?" Petik 2. Ini, apa, kamu di Beijing? Pura-pura tidak tahu. Ya, saya datang ke Beijing untuk membicarakan sesuatu. Guo Zhaozong berkata dengan tergesa-gesa, sebenarnya, saya sudah merencanakan rencana perjalanan saya beberapa waktu yang lalu dan saya akan datang ke Beijing hari ini. Tetapi saya tidak pernah berani memberitahu Anda karena saya takut, keadaan darurat dan rencana perjalanan akan berubah. Begitu saya tidak bisa pergi, saya akan membuat Anda berpikir bahwa saya tidak dapat diandalkan. Sekarang saya telah tiba di Beijing dan pesawat baru saja mendarat, jadi saya berani menelepon Anda. Guo Zhaozong berkata sambil tersenyum, nadanya sangat menyanjung. Tuan Guo sangat sopan. Jika Anda mengatakannya lebih awal, saya akan menjemput Anda di bandara. Lin Yu berkata dengan sopan padanya. Tidak, Tuan He, saya tidak berani mengganggu Anda. Guo Zhaozong merasa tersanjung dan berkata dengan hati-hati, apakah nyaman bagi Anda sekarang? Jika nyaman, saya akan mengunjungi Anda sekarang. Jika tidak, aku akan menunggu dan melihat kapan kamu mau. Katakan saja halo padaku. Aku tidak akan bertemu siapapun sebelum aku melihatmu. Dia membuat keputusan sebelum dia datang. Orang pertama yang ingin dia temui adalah Lin Yu. Saya punya waktu. Lin Yu mengangguk dengan tergesa-gesa ketika mendengar ini. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa setelah sekian lama, statusnya di hati Guo Zhaozong akan tetap tinggi. Oke, kalau begitu aku akan pergi sekarang. Guo Zhaozong menutup telepon setelah mengatakan itu. Lin Yu ragu-ragu sejenak dengan ponselnya, lalu menelepon Li Qianjue dan bertanya apakah dia punya waktu untuk datang ke klinik medis. Oh, Jiarong, aku tidak punya waktu. Aku tidak memberitahumu tadi malam. Apakah Tuan Guo akan datang ke Beijing hari ini? Aku memikirkannya dengan hati-hati dan aku harus menemuinya bagaimanapun caranya. Buru-buru, jadi aku menunggunya di hotel tempat dia menginap. Ini informasi yang akhirnya ku ketahui. Aku tidak bisa pergi kemanapun sampai aku melihatnya. Bab 705 langit itu besar dan bumi itu besar, tidak sebesar saudaraku. Ketika seseorang setingkat Guo Zhaozong datang ke Beijing, tentu saja ada banyak sekali pengusaha kaya yang datang berkunjung setelah mendengar berita tersebut. Oleh karena itu, Guo Zhaozong telah melepaskan beberapa bom asap, yang semuanya merupakan hotel kelas atas tempat Guo Zhaozong mungkin menginap namun, Li Qianjue bertanya melalui hubungan khusus Guo Zhaozong dan keluarganya tidak akan menginap di hotel manapun yang diungkapkan oleh Guo Zhaozong. Agar tidak diperhatikan, Guo Zhaozong sebenarnya menginap di hotel bintang 4 yang tidak mencolok di Beijing, yang merupakan hotel tempat Li Qianjue menginap saat ini. Di permukaan, pintu depan dan lobi hotel terlihat cukup memuaskan, dan memang layak untuk standar bintang 4.
Namun, sama sekali tidak ada hubungannya dengan kata high-end, jadi tidak akan ada yang memikirkan Shanghai yang megah raksasa bisnis Hong Kong. Orang terkaya di Asia ternyata tinggal di tempat seperti ini. Faktanya, yang tidak diketahui orang luar adalah bahwa hotel ini merupakan salah satu markas rahasia Guo Zhaozong di Beijing. Meski terlihat biasa saja, nyatanya lantai paling atas telah diubah secara khusus dan sangat mewah. Li Qianjue menggunakan hampir semua kontak dan sumber dayanya, dan juga meminta bantuan ayahnya. Baru kemudian dia mengetahui berita bahwa Guo Zhaozong tinggal di sini, dan dia juga mengetahui bahwa Guo Zhaozong telah turun dari pesawat dan akan segera tiba di sana. Akan datang ke hotel untuk menginap. Sejauh ini, dia dan tim asisten perusahaannya telah menunggu di sini selama 2 jam penuh. Jadi pada saat kritis seperti ini, dia tidak bisa pergi meskipun sesuatu yang besar terjadi. Ini mungkin kesempatan terbaiknya untuk bertemu Guo Zhaozong, atau mungkin ini satu-satunya kesempatannya. Lin Yu tidak bisa menahan senyum ketika dia mendengar apa yang dia katakan. Dia sengaja mencobanya dan tidak menunjukkannya kepada Li Qianjue. Dia dengan sengaja berpura-pura serius dan berkata dengan suara yang dalam, "Saudara Li, saya tahu tentang pertemuanmu dengan Tuan Guo. Ini memang sangat penting, tapi itu sisiku, tapi ini juga sangat penting. Sejujurnya, masalah ini terkait dengan keselamatanku. Jika kamu datang terlambat, itu akan terlambat." Lin Yu menghela nafas dengan suara rendah dan berpura-pura sangat sedih dan tampilan hilang. Li Qianjue mendengar keanehan dalam kata-kata Lin Yu, dan jantungnya berdetak kencang. Dia sudah mengenal Lin Yu begitu lama, dan dia belum pernah melihat Lin Yu dalam suasana hati yang begitu buruk. Buru-buru bertanya pada Lin Yu, "Jiarong, ada apa denganmu? Apa terjadi sesuatu padamu, atau kamu merasa tidak enak badan? Aku tidak bisa menjelaskannya dengan jelas di telepon. Saudara Li, jika kamu benar-benar sibuk, kamu tidak perlu datang." Hanya saja, suara Lin Yu terdengar membosankan, dia menghela nafas panjang, dan tiba-tiba berhenti di tengah kata-katanya. "Oh, ada apa denganmu? Kamu membuatku cemas." Li Qianjue sangat cemas hingga dia melompat dari tanah. Dia sangat ingin tahu apa yang terjadi pada Lin Yu, tapi dia tiba-tiba menemukan ada seseorang di atas ujung telepon yang lain. Tidak ada suara, dan ketika saya melihat layar, saya menemukan bahwa Lin Yu telah menutup telepon. "Kehormatan keluarga ini," Li Qianjue bergumam dengan getir, lalu menelepon Lin Yu. Tetapi yang mengejutkannya, pesan telepon yang Anda panggil telah dimatikan, datang dari gagang telepon. Li Qianjue mengepalkan tinjunya erat-erat, dan lapisan keringat dingin muncul di dahinya. Melihat bahwa dia tidak dapat menghubungi Lin Yu, dia ingin menelepon Jiang Yan dan Ye Qingmei, tetapi tiba-tiba dia teringat bahwa Jiang Yan sedang bekerja di rumah sakit, dan Ye Qingmei ada di sana. Bekerja di perusahaannya sendiri, tidak ada cara untuk menghubungi Lin Yu melalui mereka, jadi dia harus menyerah. Mengenai panggilan telepon Li Zhensheng, Li Qianjue tidak tahu, jadi dia sama cemasnya seperti semut di panci panas. Dia tahu bahwa jika dia ingin tahu apa yang terjadi pada Lin Yu, dia harus pergi ke sana sendiri. Tetapi ketika dia memikirkan Guo Zhaozong, yang akan segera datang dari bandara, jantungnya berdebar kencang lagi. Dia tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan yang telah diperoleh dengan susah payah ini, dan dia ragu-ragu untuk beberapa saat, tidak tahu harus berbuat apa. Setelah ragu-ragu sejenak, dia akhirnya mengertakkan gigi dan mengambil keputusan. Dia melambai kepada asisten timnya, pengemudi dan yang lainnya, dan berkata dengan mendesak, "Misi hari ini dibatalkan. Kalian kembali dulu. Saya akan kembali ke hidup." Petik 2. Tuan Li, apakah kita menunggu Tuan Guo? Sekretaris wanita itu berdiri karena terkejut. "Tidak, tunggu, sesuatu terjadi dengan Tuan He, saya harus pergi ke sana sekarang." Li Qianjue berkata dengan wajah tegas, "Kalian kembali ke perusahaan dulu. Hubungi Tuan Guo." Petik 2 tanda seru petik 2. Sekretaris wanita itu buru-buru menasihati. "Anda tahu, untuk berkomunikasi secara efektif dengan Tuan Guo setelah bertemu dengannya hari ini dan membuat Tuan Guo memperhatikan perusahaan mereka, mereka mengadakan pertemuan bersama tadi malam untuk mempersiapkan pidato dan rencana mereka sampai dini hari ini.
Ya, Tuan Li, bukankah Anda mengatakan bahwa hari ini adalah hari paling santai dalam jadwal Tuan Li? Jika kita melewatkan kesempatan ini hari ini, kita tidak akan memiliki kesempatan untuk menghubungi Tuan Guo di masa depan. Bertanggung jawab atas asisten tim, dia juga buru-buru berdiri dan menasihati Li Qianjue bahwa jika dia melewatkan hari ini, jadwal Guo Zhaozong akan sangat padat setiap hari di masa depan. Bahkan jika mereka tinggal di hotel 24 jam sehari, Guo Zhaozong tidak akan pernah punya waktu untuk berbicara omong kosong dengan mereka. Ketika dia mengatakan ini, yang lain mengangguk, merasa sangat mudah untuk membuat rencana yang begitu komprehensif, dan sayang sekali jika kesempatan ini dilewatkan. Aku tahu, aku tahu, aku tahu. Wajah Li Qianjue menjadi pucat saat dia mendengarkan kata-kata semua orang. Dia merasa kesal dan marah. Li Qianjue memandang semua orang dengan wajah tegas dan berkata dengan suara yang dalam, dunia ini besar dan bumi tidak sebesar saudaraku. Kakakku sedang sibuk sekarang. Bahkan jika Kaisar Langit ada di sini, aku telah menghilang. Begitu dia selesai berbicara, Li Qianjue berbalik. Dia berjalan keluar dengan cepat dan menyuruh pengemudi untuk mengemudi dengan cepat. Memikirkan suasana hati Lin Yu yang buruk ketika dia berbicara tadi, hatinya tidak bisa menahan diri untuk tidak bangkit. Baginya, bertemu Guo Zhaozong memang sangat penting. Anda harus tahu bahwa kesempatan seperti ini mungkin tidak terjadi sekali dalam beberapa tahun. Dengan rencana matang dan retorika yang mereka diskusikan tadi malam, Guo Zhaozong pasti akan memperhatikan Li Group dan membawa Li Group menjadi perhatian Guo Zhaozong. Sebagai objek yang dapat dipertimbangkan untuk kerjasama, grup ini sangat penting bagi perkembangan grup Li di masa depan. Namun, tidak peduli betapa pentingnya hal ini, baginya, ini tidak lebih besar dari keselamatan Lin Yu, jadi hal terpenting baginya sekarang adalah bertemu Lin Yu. Temui saudaranya. Tuan Li, bagaimana kalau kita tinggal dan berbicara dengan Tuan Guo? Ketua tim asisten segera menyusul dan memperkenalkan dirinya kepada Li Qianjue. Saya yakin saya dapat menyampaikan informasi inti yang kita diskusikan kepada Tuan Guo. Li Qianjue tidak berhenti, segera menuruni tangga, dan berkata dengan dingin. Tidak, ini bukan pertanyaan apakah pesan dapat tersampaikan, tapi pertanyaan tentang rasa hormat. Jika saya tidak melapor, Tuan Guo akan berpikir bahwa saya tidak menghormatinya. Dia tidak hanya tidak akan melihat Anda, tetapi dia mungkin juga memasukkan grup Li kita ke daftar hitam. Sedikit terkejut ketika mendengar ini. Memang, apa yang dikatakan Li Qianjue sangat masuk akal. Jika Li Qianjue tidak maju, mengingat level mereka, mereka mungkin tidak memiliki kesempatan untuk berkomunikasi dengan Tuan Guo. Jadi asisten tim tidak berkata apa-apa lagi dan berjalan cepat menuju mobil, bersiap untuk kembali ke perusahaan. Oh, bukankah ini kakak? Pada saat ini, sebuah suara panjang tiba-tiba terdengar dari samping. Li Qianjue berbalik dan melihat Yan Lun sedang berjalan ke arahnya bersama sekretarisnya dan beberapa orang berjas hitam. Tidak diragukan lagi Yan Lun juga mengetahui bahwa ini adalah hotel tempat Guo Zhaozong menginap. Li Qianjue mengertakkan giginya dengan keras, kilatan kemarahan melintas di matanya, dan berkata dengan dingin, siapa kakakmu? Apakah kamu lupa janji yang kamu buat setelah kalah hari itu? Apakah kamu berbicara omong kosong? Dengar, kenapa kamu begitu marah, saudaraku? Yan Lun tersenyum tanpa malu-malu, ya, aku berjanji tidak akan mengganggu Qianying secara aktif di masa depan, tetapi jika keluargamu berubah pikiran dan berinisiatif untuk menikahkan Qianying denganku, Aren, bukankah kamu masih kakak laki-lakiku? Itu impian ibumu. Saat ini, Li Qianjue, yang sedang marah dan cemas, sudah melupakan apa itu, pria, dan langsung menghadap Yan Lun. Namun, Yan Lun tidak marah sama sekali, dan ketika dia melihat Li Qianjue begitu marah, dia tersenyum lebih bahagia dan berkata dengan bangga, Anda datang ke sini untuk menemui Tuan Guo, kan? Anda cukup berpengetahuan, dan kamu sebenarnya tahu dia tinggal di sini, bagaimana kalau dia ditolak? Itu bukan urusanmu. Li Qianjue mengutuknya, lalu mengabaikannya dan berbalik ke arah mobilnya. Pergi. Oh, ini celahnya. Anda bahkan tidak bisa menemui Tuan Guo jika Anda mau, tapi bagi saya, Tuan Guo menelepon saya segera setelah dia turun dari pesawat.
Dia bilang dia ingin bertemu saya dulu ketika dia datang ke Beijing. Cek. Yan Lun menggelengkan kepalanya. Dia tersenyum dan berkata, jadi, saudaraku, aku sarankan kamu kembali dan mendiskusikannya dengan ayah mertuamu, dan menikahkan Qianying denganku.